Izin Bu, kayaknya Mbak Trinya nggak ada di Zoom deh. Masa sih? Sebentar ya. Udah katanya nih. Oh, dia baru masuk. Bentar ya, dia absen dulu. Berarti kita materi. Ini di absen Ah, dulu adik-adiknya. iya, baik. Ini scan kode QR dulu ya. Iya, baik. Mbak, maaf saya belum scan QR-nya, Mbak. Bentar.
absen dulu ya. Yang belum bisa absen nanti dilanjutkan dengan absen manual ya. Terus hari ini ya presentasi grup berapa ya, Tri ya? Belum diundi Bu, baru yang awal minggu kemarin aja. Kira-kira yang mau volunteer maju grup berapa malam ini sebelum midterms? Ada yang udah siap nggak setelah Ibu nanti kasih satu slide, siapa yang mau maju? Tadi Ibu Tri, langsung tunjuk. tadi Tri udah info ke ketua kelas buat diundi sampai untuk akhir kelas presentasi kelas untuk kelompok sampai Terus? kelompok terakhir. Terus? Nah ini baru mau diundi Bu, biar diundi dulu kelihatan. sebelum kelas mulai deh. Diundi dulu sebelum kelas mulai. Saya tunggu. Baik. Ini absen dulu atau gimana Bu? Absen manual. Soalnya ada yang belum bisa absen. Absen manual, terus dia itu undi kelas, terus saya mulai presentasi, terus dia itu langsung present kepada mahasiswa yang akan present. Absen dulu ya Bu. Iya, beresin dulu itu semua. Iya. Abi Firmansyah. Abi hadir Mbak. Beresin dulu itu semua. Ahmad Naufal Ramadan. Akbar Wahyudi. Hadir Mbak. Altaf Maulana. Saya panggil sampai 3 kali ya. Kalau nggak ada berarti saya absenkan. Altaf Maulana. Angga Ratih. Ada Bagas Sugeng Putra Tama. Ada Kak. Dimas Wahyu Andika. Ada. Elvira Kartika. hadir Kak. Fahima Nazmi. Oke. Fasbir Fauzi absen ya. Fatimatu Zahra. Firly Valen. Nur Paradisa. Hadir Mbak. Haidar Zaki. Absen. Hani Veronica. Kak Haidar hadir Kak. Oke. Haidar. Ine Eka Oktavianti. Iza Azaro. Oke. Justin Andreana. Hadir Mbak. Jean Mutiara. Absen ya. Jihan Maharani. Hadir Kak. Joko Atmoko. Hadir Kak. Jouri Martin. Hadir Mbak. Marsianus Jawa. Hadir Kak.
Mauliana Alia Salsabila. Hadir, Mbak. Muhammad Setiawan. Muhammad Setiawan. Mbak. Oke. Hadir. Iya, oke. Muhammad Fatin Syahlevi. Muhammad Fatin. Hadir, Mbak. Muhammad Kevin. Hadir, Mbak. Muhammad Raffi Rashid. Muhammad Raffi Rashid. Muhammad Raffi Rashid. Oke. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad Rifki Bahrudin. Hadir, Kak. Muhammad Faris Hidayatullah. Hadir, Mbak. Namia Cecilia. Namia Cecilia. Naya Putri Adiza. Hadir, Mbak. Puja Widya. Puja Widi. Putu Gede Satya. Putu Gede. Oke. Rahma Putri Tanjung. Hadir, Mbak. Raihan Okta Saiban. Hadir, Mbak Raihan. Oke. Rizkika Anastasia. Rizkika Anastasia. Sartika Purnamasari. Hadir, Kak. Viana Putri. Diana hadir, Mbak. Oke. Wahyu Muhammad Adriansyah. Hadir, Mbak. Wahyu Saputra. Wahyu Mbak. Oke. Yanti Dewi Lestari. Yanti Dewi Lestari. Ada. Yanti hadir. Yulia Amelia. Oh, Yulia Ameliani. Hadir, Kak. Yuyus Kuswandi. Hadir, Kak. Zem Arung Kiding. Hadir, Mbak. Oke, selesai Bu absennya. Oke. Nah, terus yang untuk apa? Yang untuk presentasi itu kelompok berapa ya? Ini mau diundi dulu ya, Bu ya? Ya, Yulia, tolong bantu Ibu diundi dulu sebentar. Mohon maaf ya kalau suara saya agak nggak kedengeran, soalnya saya masih di perjalanan. Kedengaran. Iya, kemarin udah 2 kelompok ya, teman-teman. Yang sudah presentasi itu kelompok 5 dan 7. Ini saya undi ya. Oke. Selanjutnya di kelompok 9. Sudah siap. Ada temannya yang kelompok 9 sudah siap belum? Untuk kelompok 9, Bersedia enggak? Atau sudah siap enggak? Maaf, Maulana tadi Hah? belum absen tadi. Maulana. Oh, atau Maulana Mbak Tri, tolong dibantu. Ya. mungkin Maulana. yang belum di absen aja ya kalau memang hadir. Iya Bu. Baik, Alaf Maulana. Ya, terima kasih. Bu, maaf kelompok 9 pada belum ada, Bu. Belum siap ya. Oke, Iya, Bu. kalau belum siap Didis, coba ketua kelas diundi sekali lagi. Ayul, mic-nya masih ke-mute, Kak. Mbak Yulia masih di mute. Oh iya, sorry. Kelompok 6 udah ready? Kemarin sih PPT-nya udah dikumpul semua ya, Bu. Harusnya sih udah bisa presentasi. Cuman kelompok 6-nya ada perwakilan. Terus gimana? Iya, untuk presentasi PPT presentasinya udah dikumpul semua Bu. Seluruh
seluruh kelompok. Jadi seharusnya sih harus udah siap, udah diwanti-wanti juga dari kemarin. Ya, tapi Siap. kalau nah yang di absen ini yang kelompok yang paling siap kelompok mana ya? Karena ini akan mempengaruhi nilai kalian juga ya. Kesiapannya harusnya udah bisa ready ya. Gimana itu mahasiswanya? Kalau ibu yang 7, kalau diundi enggak, apa ibu tunjuk sekali Ya, ini Bu. langsung Ditunjuk aja, Bu. tunjuk. Ibu tunjuk, nggak boleh bilang nggak cukup ya anggotanya. Ibu tunjuk kelompok 3. Ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 bersiap setelah ini ya. Ibu maaf, kelompok 3 ada yang masih dalam perjalanan, Bu. Ya kalau begini semua nggak akan ada yang presentasi. Kelompok 3 ada berapa orang? Materinya apa? Ibu tunjuk kelompok 3. Nggak ada tawar-menawar lagi. Nanti kalau semuanya Ibu tolerir. Tadi yang kelompok yang tadi diundi kelompok berapa? Per aja deh yang tadi diundi aja. Kelompok 7 ya? Kelompok Kelompok 9 Yang tadi diundi kelompok berapa? dan 6. 9 dan 6. Ya udah yang tadi diundi aja. Yang bukan Ibu tunjuk, yang diundi aja sesuai dengan aturan main yang udah disepakati. Oke? Izin Bu, untuk Ya. kelompok 9, Abi, Hani, dan Wahyu. Ya, udah itu aja. Yang memang sesuai dengan undian. Dia harus standby setelah ini. Setelah setelah Ibu presentasi, Abi, Hani, dan Wahyu siap presentasi. Semuanya akan dapat giliran kok. Oke? Ya udah Stri, sekarang materi dulu deh biar cepat. Karena kita minggu depan udah akan mulai UTS ya. Baik Bu, sebentar. Bu, mohon maaf, Bu. Untuk kelompok 9, anggotanya kurang 1, Bu. Kemana? Yang kan anggotanya cuma ada 3, Bu. Jadi itu pun masih kurang 1 lagi, Bu. Yang satunya kemana? Nggak tahu, Bu. Nggak masuk, Bu, kayaknya, Bu. Abi, yang nggak masuk siapa? Hani, Bu. Di absen nggak ada ya Tri ya, Hani ya? Tri, coba Sebentar cek. Bu, saya cek dulu. Hani absen Bu. Ya Hani. udah. Baru tadi kan 7 dan 9. Berarti kelompok 7. Kelompok 6 mungkin Bu. 7. Kelompok 6 ya. Berarti Yulia kelompok 6 siapa? Kelompok 6 Putu. Ya, terus? Bentar. Putu, Raihan, Fatin, Kevin, Rashid. Ya, udah gitu. Ya, itu Bu. 5 orang. Ya, Putu, 5 orang itu Raihan, bersiap. Fatin, Kevin, Rashid. Ya udah itu aja. Nah, sekarang kita belajar tentang etika keilmuan bagian kedua. Kita mulai ya, kita nggak mulai-mulai nih. Minggu depan udah mulai mid test. Nanti Ibu akan kasih kisi-kisi yang nggak masuk, dia nggak akan dapat kisi-kisinya. Kita akan belajar tentang apa, ya kan? Oke, sekarang tentang etika keilmuan bagian 2. Slide berikutnya. Ini ada 20 slide. Ini enak banget
ya kelompok 6 pasti waktunya juga nggak banyak. Nah, kemarin udah etika keilmuan bagian 1, sekarang tentang etika keilmuan bagian kedua. Nah, pendekatan ontologis. Betul. Kira-kira dari kalian ada yang ingin mengikuti ujian susulan nggak dari etika, atau akan ikut Ibu tanya dulu, atau akan ikut ujian etika sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 1 November? Ada yang berencana akan ikut dalam ujian susulan nggak? Atau ingin ikut ujian serentak tanggal 1 November? Ada ya, ingin ikut ujian serentak ya. Nanti Ibu akan kasih kisi-kisi. Ini ujian kita close book atau open book ya, Tri ya? Close book, Bu. Close book ya. Iya. Pokoknya kalian itu menjawab harus dengan logika kalian juga ya. Dan jangan sampai kosong ya. Apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian mengerti, kalian harus bisa menjawab. Nanti on cam dan akan diawasin oleh Menteri. Oke, sekarang Ibu belajar tentang etika keilmuan bagian 2. Oke, Tri. Ontologis ya, kita belajar tentang ontologis. Ontologis itu apa sih? Adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Sebenarnya etika ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus ya bagi kalian yang, karena kan Ibu tahu semester ini kalian dapat pelajaran yang memang agak-agak sedikit berat ya. Jadi sebenarnya di etika ini sebenarnya kesempatan kalian untuk mendapat nilai. Ontologis itu adalah cabang ilmu filsafat. Sebenarnya etika dengan filsafat itu sangat berdekatan ya. Nah, bahwa dalam kaitannya dengan ilmu tuh ontologi ini mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu dan bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Bagaimana hubungan objek tersebut dengan daya tangkap manusia. Yaitu kalau manusia itu kan harus ada berpikir, merasa, mengindera yang membuahkan pengetahuan. Ya, next. Dengan demikian, secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Dalam kaitannya dengan kaidah moral bahwa dalam menetapkan objek penelaahan, kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya bersifat merubah kodrat manusia. Jadi kita tuh tidak boleh merubah kodrat kita sebagai manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri permasalahan kehidupan. Di samping itu, secara ontologis, ilmu itu bersifat netral terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realitas. Sebab ilmu merupakan upaya manusia untuk mempelajari alam sebagaimana adanya. Next slide. Nah, di samping itu ada yang namanya pendekatan epistemologis. Epistemologis ini apa?
Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal. Dia juga mempelajari tentang sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Nah, di sini Surya Sumantri menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi juga mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran? Apakah kriterianya? Teknik apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Next slide. Nah, landasan epistemologi ilmu tercermin secara operasional dalam metode ilmiah. Nah, pada dasarnya metode ilmiah, Ibu juga mengutip ya pendapat dari orang ya, menurut Sukamto, Suryajiyo, dan Suryono. Dia mengatakan merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan ada 3 ya. 1, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya telah berhasil disusun. Kemudian juga menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut. Dia juga melakukan verifikasi terhadap hipotesis tersebut untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Next slide. Kebenaran ilmiah dengan keterbukaan terhadap kebenaran baru itu sendiri mempunyai sifat pragmatis yang prosesnya secara berulang. Kalau proses itu sendiri kita sebut siklus ya, yang berdasarkan cara berpikir kritis. Nah, dalam kaitannya dengan moral, kita juga mengungkapkan bahwa dalam proses kegiatan keilmuan, setiap upaya ilmiah itu harus ditujukan untuk menemukan kebenaran. Jadi ilmu kita ini, upaya ilmiah itu untuk apa? Untuk menemukan kebenaran. Yang gimana yang dilakukan pastinya dengan kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan membenci kebohongan. Jadi ilmu kita itu untuk apa? Untuk sikap hidup, untuk mencintai kebenaran dan tidak menyukai yang namanya kebohongan. Ya. Jadi kalau kita mempelajari filsafat atau etika, sebenarnya nggak perlu dihafal. Kita bikin aja kerangka atau siklus apa berpikir kritis untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi hanya ambil intisarinya. Jadi kata-kata yang merangkai-merangkai ini nggak perlu. Jadi kalian hanya ambil siklus berpikir untuk mencapai kebenaran. Itu adalah kebenaran ilmiah. Cukup, jadi kalau nanti kalian mendapat soal, apakah itu kerangka berpikir? Nggak usah muter-muter, cukup kerangka berpikir adalah kebenaran ilmu, kerangka berpikir adalah kebenaran ilmiah untuk mencari, menggunakan keilmuan untuk mencari kebenaran. Menemukan kebenaran. Cukup kata kunci itu sudah ada, itu udah pasti benar. Gitu. Untuk mengungkapkan kebenaran. Proses kegiatan keilmuan yang ditujukan untuk menemukan kebenaran. Apakah itu kerangka berpikir? Proses keilmuan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan kejujuran. Cukup gitu. Nah, baru kalian kembangkan apa yang kalian ingin bicarakan. Tetapi kata-kata kunci itu harus ada di dalam jawaban kalian. Jadi nggak perlu dihafalkan berdasarkan moral segala macam, nggak perlu. Ya kan? Yang paling penting adalah kalau menjawab apakah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada proses kegiatan keilmuan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan kejujuran. Baru kalian mikir dengan mengemukakan moral, baru dikaitkan dengan moral dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau ada kata-kata kunci itu, udah pasti jawaban kalian benar. Dari situ baru kalian kembangkan tuh kerangka berpikir kalian selanjutnya. Nggak perlu dihafal. Yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual,
pusing pasti menghafalnya. Tapi cukup kalian temukan keyword. Kalau udah mahasiswa itu belajarnya dengan kata kunci, bukan menghafal word by word. Itulah cara berpikir dan cara belajar sistematis. Walaupun ibu ya memberikan kalian slide sebanyak ini sampai berpuluh-puluh halaman, tapi kalian belajar adalah mengambil keyword, intisarinya. Itulah belajar dengan cara pragmatis. Ya, next slide. Pendekatan aksiologi. Cari keywordnya apa? Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Nah, itu keywordnya. Menyatakan bahwa sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaidah-kaidah moral. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dan norma moral. Next slide. Untuk kepentingan manusia, maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Apa sih artinya komunal? Berarti bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi ras, ideologi, atau agama. Ya, ilmu itu tidak ada mempunyai konotasi ras, ingat, ideologi ataupun agama. Tidak mengarah kemana-mana. Universal sifatnya. Next. Bagaimana sikap ilmiah ilmuwan? Ilmu merupakan suatu cara berpikir tentang sesuatu objek dengan pendekatan yang khas, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang ilmiah. Nah, ilmiah dalam arti gimana? Bahwa sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu terbuka untuk diuji oleh siapa? Oleh siapapun. Jadi ilmu itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, diuji oleh siapapun. Gak cuma bisa bilang ilmu saya hanya bisa diuji oleh Bapak A, oleh Ibu B. Enggak. Dia boleh diuji oleh siapapun. Barulah kita bisa dikatakan ilmuwan. Jadi kalau kita kalau kita ingin melakukan suatu bahwa kalau kita ingin menerapkan suatu sistem dan struktur ilmu, bahwa itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk diuji oleh siapapun. Baru kita dikatakan adalah sikap ilmiah ilmuwan. Next slide. Nah, ini ada pendapat juga yang disadur pastinya ya, oleh Hamami, dalam Sukamto, Surajio, dan Sriyono, yang menyatakan bahwa para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah tentu mereka memiliki visi moral. Yaitu apa? Yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah dalam filsafat ilmu disebut sebagai sikap ilmiah. Nah, lebih lanjut dinyatakan bahwa sikap ilmiah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif. Next. Next 3. Sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, tapi bagaimana caranya untuk mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi. Jadi nggak boleh itu punya prasangka pribadi. Ilmu itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Untuk apa?
untuk melestarikan dan keseimbangan alam semesta serta dapat dipertanggungjawabkan. Artinya selarasnya kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Tapi ini bersifat universal ya, tidak menyangkut ras ataupun agama tertentu. Next. Ini ya, ada 3 kotak ini yang menyatakan sebenarnya ada 6 ya, tapi ini baru slide ini ada 3 sikap yang harus dimiliki para ilmuwan. Tidak ada rasa, ini pamrih harusnya ya, tidak ada rasa pamrih. Artinya apa? Suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Jadi tidak dengan menghilangkan kesenangan pribadi. Kalau kita bersikap, jadi nggak boleh ada rasa pamrih. Kemudian bersikap selektif. Apa itu? Yaitu suatu sikap yang tujuannya agar apa? Agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Next. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu keyakinan, bukan kepercayaan, kepercayaan dan keyakinan. Dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai suatu kepastian. Adanya suatu kegiatan bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kita nggak boleh berhenti di satu titik yang menyatakan bahwa ini udah cukup. Nggak bisa. Sehingga harus ada selalu pembaharuan untuk melakukan riset terusan sebagai aktivitas untuk menemukan hal baru dan hal baru terus. Jadi kita nggak boleh berhenti di satu titik. Nah itu baru namanya ilmuwan. Dan di samping itu juga kita harus memiliki sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia. Next. Sekarang sebagai akademis kita harus gimana? Itu ilmuwan. Akademis dengan ilmuwan sama nggak? Coba Ibu tanya. Akademis sama ilmuwan sama nggak? Atau ada perbedaan? Dalam tradisi, akademis sama ilmuwan sama nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ibu kasih tambahan nilai. Akademis sama ilmuwan sama nggak? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Pendapat saya berbeda, Bu. coba jelaskan. Sebutkan namanya sama nomor mahasiswanya. Ingin menjawab Wahyu Saputra dengan NIM 12220040035. Menurut saya akademis dan ilmuwan berbeda. Kenapa? Karena kalau menurut saya akademis itu lebih kayak bidang. Jadi kayak bidang akademis maupun akademis. Kalau bidang akademis yang berhubungan dengan pendidikan, namun juga kalau yang keilmuan itu lebih kayak mungkin belajar mengenai ilmu-ilmu dan tuju ke satu ilmu gitu, ke bidang yang ada di akademisnya itu sendiri. Jadi akademis itu bidang bidang untuk akademik, terus belajar mengenai bidang-bidang di akademis itu keilmuan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Kalau ilmuwan apa tadi? Itu lebih kayak untuk belajar mengenai sesuatu ilmu yang spesifik gitu, Bu. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, coba menambahkan. Sebutkan nama sama NRP-nya. Julius, nomor NIM-nya 122724014. Oke, sebutin. Kalau tentang keilmuan itu, dia
fokus meneliti atau menciptakan hal-hal baru dalam segi bidang keilmuannya. Tetapi kalau di akademis dia fokusnya itu pengajaran tentang ilmu-ilmunya itu sendiri, Bu. Oke. Satu lagi, Ibu beri kesempatan. Dapat poin. Satu orang lagi boleh membuka pendapat. Siapa yang mengambil kesempatan ini? Ayo. Lumayan loh. Kalau ujiannya 70, ntar jadi 75. Ujiannya 80, jadi 85. Ayo. Mintakan pendapatnya. Maaf Bu, kalau boleh tahu pertanyaan siapa ya Bu? Apa perbedaan, apakah akademisi dan ilmuwan itu sama? Kalau tidak sama, apa perbedaannya? Kalau sama, apa kesamaan? Oke. Siapa? Sebutkan nama NRP-nya. Nama saya Alta Maulan. Ya. NIM-nya 122-714-019. Oke. Menurut saya akademis dan ilmuwan ini berbeda. Pertama, kalau kita lihat di definisi, biasanya akademis itu merujuk pada individu yang dia itu terlibat dalam dunia pendidikan, terutama di institusi perguruan tinggi kayak universitas dan lain-lain. Yang kedua, dia fokusnya biasanya fokus pada lebih ke pengajaran, terus penyampaian ilmu pengetahuan, terus dan pembelajaran. Yang ketiga, dari segi kualifikasi, biasanya orang-orang akademis itu dia gelarnya S2 atau S3 atau S3. Dia lebih fokusnya dari kualifikasi itu adalah gelar S1, S2, S3. Nah, kalau dari segi ilmuwan, secara definisi dia biasanya itu melakukan penelitian dalam bidang pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau teori yang ingin dia uji. Misalkan dia ingin fokus di bidang energi terbarukan atau apa, dia akan fokusnya di situ. Dan dari segi kualifikasi biasanya memiliki gelar akademis yang lebih tinggi. Mereka ini lebih fokus pada keterampilan dan pengalaman mereka dalam segi penelitian dunia. Dan juga lingkungan kerjanya mereka biasanya lebih sering di laboratorium, lembaga penelitian, industri, dan yang lain-lain. Yang seperti itu pendapat saya. Sekarang pertanyaan, apakah mahasiswa termasuk akademisi? Mahasiswa termasuk akademisi enggak? Iya, termasuk karena kita sebagai mahasiswa khususnya terhadap pendidikan dan juga berada di dalam institusi pendidikan. Dan kualifikasi kita kalau lulus memiliki gelar akademisnya ya seperti itu. Akademisi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi. Jadi mahasiswa masuk nggak ke situ? Masuk ya. Kalau Ibu tadi ngeluarin pelajaran etika itu adalah filsafat. Bisa aja Ibu bertanya, apakah ilmuwan itu apakah sama antara ilmuwan dan akademisi? Nah, itu kan sebenarnya nggak ada di dalam ini, tapi Ibu ngajarin etika akademis. Jadi makanya harus diperhatikan ya. Nah, akademisi itu adalah seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual. Nah, mahasiswa itu intelektual nggak? Orang yang berpendidikan tinggi nggak? Iya. Jadi bisa nggak digolongkan akademisi? Iya. Seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual atau bukan dan ya, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi itu disebut adalah akademisi. Jadi mahasiswa juga boleh disebut sebagai akademisi. Seseorang yang berpendidikan tinggi atau ingat bahasa Indonesia beda, atau intelektual atau seseorang
Tapi kalau dan, kalian enggak. Tapi kalau atau, berarti kalian termasuk seseorang yang berpendidikan tinggi. Masuk dong. Atau intelektual. Atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar. Kalau berpendidikan tinggi, kalian masuk. Atau intelektual. Atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar. Berarti kalian masuk di kategori gitu. Jadi, apakah mahasiswa termasuk kategori akademisi? Ya, gitu. Siapa yang dianggap akademisi? Seorang akademisi adalah anggota universitas atau perguruan tinggi. Nah, kalian anggota universitas nggak? Iya, iya kan? Karena kalian belajar di perguruan tinggi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ilmuwan? Memang dengan akademisi. Ingat ya tadi ya. Ilmuwan adalah orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat manusia. Siapa yang bisa disebut ilmuwan? Lihat ya sama akademisi. Ilmuwan atau bahasa Inggrisnya scientist adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Dalam arti yang lain, ilmuwan adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Ilmuwan adalah sebagai orang yang menekuni bidang ilmiah. Ya, tadi udah dijawab teman-teman. Siapa yang bisa disebut sebagai ilmuwan? Ilmuwan adalah seseorang yang secara sistematis mengumpulkan dan menggunakan penelitian dan bukti. Jadi dia kerjanya hanya meneliti aja gitu. Dan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, menguji, memperoleh dan berbagai pemahaman dan pengetahuan. Nah, ilmuwan ini dapat didefinisikan lebih lanjut berdasarkan bagaimana mereka melakukannya dengan menggunakan statistik data. Jadi dia banyak meneliti, menulis buku, berbicara tentang ilmu. Beda dengan akademisi. Ingat ya, beda. Tapi seorang ilmuwan bisa juga akademisi. Tapi akademisi belum tentu seorang ilmuwan. Ingat ya. Kalau ilmuwan bisa saja dia seorang akademisi, tapi akademisi belum tentu ilmuwan. Kalian akademisi, tapi kalian belum tentu ilmuwan, karena belum tentu kalian mau meneliti, belum tentu kalian mau menulis buku, belum tentu juga kalian mau membuat hipotesis dan sebagainya ataupun menguji. Mungkin kalian membuat hipotesis, menguji hanya untuk membuat karya tulis, tapi kalau untuk terus-menerus melakukan hal yang seperti itu mungkin enggak. Hanya untuk kepentingan supaya kalian lulus, ya kan? Tetapi seorang ilmuwan bisa aja dia seorang akademisi, tapi seorang akademisi belum tentu dia adalah ilmuwan. Ingat ya. Sekarang kembali lagi ke pelajaran etika akademis. Dalam tradisi perguruan tinggi, mahasiswa diwajibkan membuat karya tulis untuk menunjukkan kemampuan ilmiahnya. Nah, hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan berpikir. Nah, kok loncat Tri? Belum selesai. Dan bekerja secara kreatif dalam rangka ilmu itu. Itulah antara lain pentingnya sebuah karya tulis. Next. Di Indonesia juga mahasiswa jenjang strata 1 pada umumnya harus membuat karya tulis berupa skripsi. Dikecualikan untuk program studi yang menyediakan jalur non-skripsi. Ini ada pendapat Bertrand yang menambahkan bahwa pada zaman kita sekarang ini, tekanan pada autokreativitas mahasiswa bertambah besar lagi. Kepada mahasiswa jenjang S1, kadang-kadang sudah diberi tugas untuk mengerjakan paper atau karya tulis kecil ya. Sekarang sedang kalian lakukan.
yang ibu minta kalian melatih untuk membuat paper, melatih kalian untuk melakukan presentasi, ya kan? Ini sebenarnya kalian ibu latih untuk menjadi seorang akademisi yang pintar untuk mengungkapkan pendapat dan menulis gitu, bukan cuma ibu. Pasti dosen-dosen lain juga melakukan hal yang sama, ya kan? Next. Karena pada kreativitas mahasiswa, sebenarnya pada saat kalian diminta menulis, itu sebenarnya mengajar kalian untuk melakukan suatu kreativitas melihat suatu masalah. Namun selalu muncul pertanyaan yang tidak begitu mudah dipastikan jawabannya. Apakah karya tulis itu sungguh berasal dari pena si mahasiswa itu sendiri? Kadang-kadang kalaupun kalian menyadur, kalian harus bisa menulis kembali. Nah, menulis kembali itu juga nggak gampang. Masalahnya adalah bisa terjadi juga ia menyuruh orang lain mengerjakan karyanya itu, atau ia mengambil alih begitu saja tulisan atau hasil penelitian sudah ada dan mengajukannya kepada dosen atas namanya sendiri. Ini mah banyak ya. Kalau begitu ia melakukan plagiarisme yang selalu dinilai sebagai dosa besar dalam dunia akademis. Next. Kait dengan hal tersebut, Rena Kasali mengatakan bahwa lebih mengkhawatirkan lagi ternyata plagiarisme yang dilakukan bukan sekedar mengutip tanpa menyebutkan sumber aslinya. Oleh karena itu kalau kita mengutip pernyataan orang boleh nggak? Boleh, asal kita sebutkan dari mana sumbernya. Melainkan pemalsuan 90% dengan hanya mengganti judul dan nama penulis dari karya orang lain. Ini sangat tidak diperkenankan. Next. Karena menulis seperti yang dikatakan oleh Thomas Sachs dalam Kasali, ini aja ibu aja masih menyebutkan dari mana sourcesnya. Butuh lebih dari sekedar pengetahuan, yaitu keterampilan dan mencintai profesi. Saat ini dengan perkembangan teknologi informatika, kesulitan ini menjadi lebih besar lagi. Kini segala informasi bisa diperoleh sangat mudah melalui internet. Mahasiswa yang mendapat tugas menulis paper, skripsi atau tesis dengan mudah sekali dapat mengambil semua bahan dari internet. Boleh nggak? Sangat boleh. Justru mahasiswa diperbolehkan dan diperkenankan dan justru harus mendapatkan sources sebanyak-banyaknya. Nggak boleh lihat ya, boleh. Kalau ibu malah senang. Kalian harus banyak baca. Semakin kalian banyak baca, kalian semakin banyak ilmu pengetahuan. Semakin banyak kalian membuka internet, semakin kalian banyak mensorsis, kalian semakin pintar. Kenapa? Karena kalian mendapat sumber ilmu pengetahuan semakin banyak. Tetapi jangan lupa, tuliskan dari mana sources yang kalian dapatkan. Nggak apa-apa, sadur aja sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian menulis sources, semakin bagus, bukan semakin jelek. Artinya apa? Semakin banyak kalian membaca. Jadi, kalau yang mahasiswa bimbingan saya nanti, semakin banyak kalian menulis sourcesnya, itu semakin bagus. Bukan plagiat. Artinya apa? Kalian bisa mengutip hal-hal semakin banyak kalian membaca. Mengutip itu nggak mudah loh. Menyusun itu nggak mudah. Nggak mudah. Merangkai dari pendapat-pendapat orang menjadi pendapat kalian itu tidak mudah. Karena at the end of the day, kalian akan membuat suatu kesimpulan dari berbagai sources yang kalian ambil. Itu nggak mudah. Tetapi ada tip and tricksnya gimana caranya membuat suatu kesimpulan dari berbagai sources. Nah, kembali lagi ke slide itu. Akan tetapi satu hal yang harus kita pedomani bahwa dalam rangka ilmu pengetahuan, apa yang ditulis harus berasal dari pikiran penulis sendiri. Dan sejauh kita menggunakan pikiran orang lain, maka kita harus menyebutkan sumbernya. Nah, integritas akademis adalah inti moralitas di dunia perguruan tinggi. Orang yang memakai gelar akademis yang tidak menjadi haknya sangatlah tidak etis. Next. Tradisi plagiarisme menurut Kasali adalah sama dengan tradisi mencuri yang mengakibatkan suatu bangsa menjadi malas berpikir, tidak menciptakan pembaharuan, tidak menghargai orisinalitas dan kreativitas, dan akhirnya melumpuhkan daya ingat.
melumpuhkan daya saing bangsa sendiri. Oleh karena itu, plagiat harus dicegah dengan apa? Dengan memperbanyak latihan menulis, bukan dengan menangkap dan memberhentikan profesi pelaku semata. Next slide. Selesai. Udah ingin ditanyakan atau kita langsung kepada presentasi teman-teman yang akan maju pada malam ini. Nanti setelah ini Ibu akan kasih kisi-kisi ujian sebelum kita tutup sesi ini. Nggak usah takut dengan ujian Ibu. Bagi Ibu yang penting kalian harus mengisi jawaban dengan tulisan yang rapi dan pada inti persoalan yang ditanyakan. Nggak boleh kosong. Mari. Izin untuk share screen ya, Bu. Ya, gimana? Saya izin untuk share screen. Oke, harus. Oke, ini kelompok berapa? Dari kelompok 6, Bu. Ya. Selamat malam Ibu Andriani, selamat malam Mbak Tri, selamat malam teman-teman Ayo semua. teman-teman dengarkan semua. Tri, dipandu Tri. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perihal pelanggaran etika dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Mana Jakarta on Utara. cam dong, biar Ibu lihat siapa aja anggotanya. Oke, teruskan. Sebelum dimulai mungkin kami dari Notulen sama itunya mencatat ya, nanti tanya jawabnya juga ya. Baik, Bu. Sebelum dimulai mungkin kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Dari kelompok 6 ini sendiri ada Muhammad Kevin Apik Al-Ghazali, ada Muhammad Fatin Syalevi, Muhammad Rafi Rashid, saya sendiri Putu Gede Setidin Kumara, lalu ada Rayhan Okta, saya Syaiban Hamzah. Oke, semuanya hadir ya. Hadir Ibu. Oke. Jadi di pembahasan hari ini kita tuh ada pendahuluan mengenai permasalahan dalam kegiatan proyeknya, lalu ada kajian teori yang berkaitan dengan permasalahannya, lalu ada analisa mendalam dan diskusi, lalu ada kesimpulan, rekomendasi dan solusi, serta daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan, pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara bertujuan untuk mendukung infrastruktur maritim dan pariwisata. Namun, proyek ini menghadapi berbagai pelanggaran etika, termasuk manipulasi perizinan, penyelewengan anggaran, ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan, dan eksploitasi tenaga kerja. Praktik korupsi dalam perizinan, kerusakan ekosistem pesisir, akibat kurangnya perhatian pada AMDAL, serta pelanggaran hak pekerja menjadi masalah utama. Kasus ini mencerminkan kurangnya integritas dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang kuat ditekankan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Berikut ini ada gambar dari proyek tersebut. Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman. Ya, selanjutnya ada kajian teori. Di sini yang pertama ada definisi etika engineering. Etika engineering atau dalam kurung engineering etik adalah prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi insinyur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional
Etika engineering bertujuan untuk memastikan bahwa insinyur bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan mempertimbangkan dampak pekerjaan mereka terhadap masyarakat, lingkungan, serta keselamatan publik. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip dan dasar perilaku etika engineering. Prinsip-prinsip etika profesional engineering ada melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, bertindak dengan benar, adil, dan jujur dalam menjalankan profesi, menjaga otonomi dan independensi dalam menjalankan tugas profesional, bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan. Dasar perilaku engineering, yang pertama ada etiket, adab, hukum, moral, dan etika. Selanjutnya, masalah etika engineering dan keterkaitan dengan kasus yang kami ambil. Pada kasus dermaga Pantai Mutiara, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai kecurangan karena pihak-pihak yang terlibat memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dikarenakan ada data yang dipalsukan untuk mendapatkan izin proyek. Maka ini merupakan tindakan yang sangat celah dan dapat dikategorikan sebagai kecurangan. Yang kedua, pengindahan peraturan. Dengan melanggar peraturan yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini telah mencoba untuk menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, merugikan pihak lain. Tindakan tersebut merugikan masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Baik, lalu untuk selanjutnya ada analisis mendalam dan diskusi. Jadi analisis yang pertama itu ada jenis pelanggaran etika. Jenis pelanggaran etika yang terjadi pada proyek ini itu yang pertama ada manipulasi perizinan pembangunan dermaga Pantai Mutiara. Manipulasi perizinan diduga dikeluarkan tanpa prosedur resmi, melewati tahap verifikasi dampak lingkungan, kajian teknis, dan persetujuan instansi terkait. Izin tersebut disinyalir diperoleh melalui suap dan kolusi antara pengembang dan oknum pejabat. Praktik ini melanggar hukum, mengancam integritas lembaga pemerintah, dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, ketidakadilan bagi masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik. Lalu jenis pelanggaran yang terjadi itu selanjutnya ada penyelidikan proyek pembangunan dermaga Pantai Mutiara, mengungkap penyelewengan anggaran oleh kontraktor dan oknum terkait, termasuk penggelembungan biaya yang jauh melebihi kebutuhan. Dana publik yang harusnya digunakan untuk infrastruktur diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi. Lalu untuk selanjutnya, jenis pelanggaran selanjutnya ada pembangunan dermaga Pantai Mutiara tanpa analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang memadai menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem pantai, terumbu karang, hutan bakau, dan habitat biota laut yang terancam rusak akibat polusi dan perubahan ekosistem. Pengabaian ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab pihak terkait terhadap kelestarian alam, lebih mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Dampaknya dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Lalu selanjutnya ada jenis pelanggaran eksploitasi tenaga kerja dalam pembangunan dermaga Pantai Mutiara. Eksploitasi tenaga kerja ini sangat mengkhawatirkan dengan pekerja menerima upah di bawah standar dan kurangnya perlindungan keselamatan. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab pelanggaran etika. Untuk faktor penyebab pelanggaran etika yang pertama itu ada tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan biaya minimal sering membuat kontraktor dan pekerja mengabaikan standar etika. Ini berdampak negatif pada kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua ada pengawasan kurang efektif dari pihak berwenang yang membuat pelanggaran etika sulit terdeteksi, berdampak pada kualitas proyek, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu selanjutnya ada budaya korupsi yang mengakar dalam industri konstruksi Indonesia, yang dapat mempengaruhi perilaku etis kepentingan menciptakan lingkungan di mana pelanggaran etika menjadi biasa. Lalu selanjutnya ada ketidakadilan pembayaran dan kesejahteraan pekerja di industri konstruksi, yang menyebabkan banyak pekerja menerima upah di bawah standar. Lalu faktor penyebab selanjutnya ada kurangnya pendidikan dan kesadaran etika dalam proyek pembangunan ini berkontribusi pada pelanggaran etika, menciptakan lingkungan di mana praktik tidak etis dianggap biasa.
Lalu selanjutnya ada banyak perusahaan konstruksi yang memiliki budaya kerja yang tidak mengutamakan etika, menciptakan lingkungan di mana praktis tidak etis umum. Dalam konteks ini, nilai etis dianggap tidak relevan dibandingkan pencapaian target finansial. Ya, selanjutnya ada analisa mendalam dan diskusi. Yang pertama ada pelanggaran etika. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Proyek ini telah merusak ekosistem laut yang berharga seperti terumbu karang dan habitat ikan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu dampak yang kedua yaitu kerugian ekonomi, di mana penyelewengan anggaran dan manipulasi perizinan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Potensi keuntungan dari proyek pun akhirnya berkurang. Lalu dampak yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan publik, yang dimana pelanggaran etika telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengembang. Hal ini mengakibatkan penurunan dukungan terhadap proyek-proyek pembangunan serupa di masa depan. Selain itu, reputasi perusahaan yang terlibat pun juga akhirnya jadi tercoreng. Mungkin next. Lalu kita lanjut ke perbandingan dengan peneliti terdahulu. Penelitian yang kami lakukan memiliki kesamaan dengan studi Smith dan Jones tahun 2015 serta Wang et al. 2017. Yaitu dalam hal ketiga penelitian ini sama-sama membahas mengenai tekanan waktu, biaya, dan kurangnya pengawasan sebagai penyebab utama pelanggaran etika dalam proyek konstruksi. Dan semua penelitian ini sepakat bahwa pelanggaran etika berdampak negatif terhadap keberhasilan proyek. Lalu perbedaan utama penelitian yang 3 orang itu lakukan terletak pada penelitian lebih mendalami mengenai dampak spesifik pelanggaran etika terhadap hubungan antara pengembang dan masyarakat sekitar. Dan mereka juga membahas pentingnya faktor budaya dalam memahami pelanggaran etika. Next. Lalu di sini ada upaya penyelesaian. Solusi yang diajukan adalah upaya untuk yang pertama mencegah terulangnya pelanggaran dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, perbaikan sistem, dan pengawasan yang ketat. Lalu yang kedua melakukan rehabilitasi lingkungan dan memastikan bahwa hak pekerja bisa terpenuhi. Lalu yang ketiga mengembalikan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Solusi yang diajukan bertujuan untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next. Gimana rekomendasi dan solusinya? Coba. Rekomendasi dan solusi. Pembangunan dermaga di Pantai Mutiara menghadapi masalah etika seperti manipulasi izin, korupsi anggaran, abai pada lingkungan, dan eksploitasi pekerja. Solusinya adalah memperketat pengawasan izin dan audit keuangan, menggunakan teknologi transparan, serta melibatkan publik untuk lingkungan, perlu studi AMDAL, teknologi ramah lingkungan, dan pemantauan dampak. Eksploitasi pekerja diatasi dengan standar keselamatan kerja, pengawasan upah, dan kontrak yang adil. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan etika. Untuk kesimpulannya, proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara Jakarta Utara memberikan ilustrasi yang sangat nyata tentang bagaimana pelanggaran etika dapat merusak integritas dari sebuah inisiatif pembangunan. Dalam hal ini, menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan,
menjunjung tinggi akuntabilitas untuk setiap tindakan yang diambil, serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, merupakan hal yang sangat penting. Apabila setiap elemen dalam proyek ini mengabaikan nilai-nilai etika tersebut, tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada komitmen yang kuat terhadap etika, yang pada gilirannya akan meningkatkan manfaat bagi seluruh pihak terkait, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua elemen dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan yang demikian, kita dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk proyek-proyek infrastruktur di masa depan. Oke, ada yang mau menanggapi? Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi dan bertanya, dipersilakan. Harus ada. Ayo, mulai diskusinya, dipandu. Ayo, dimulai. Mana yang notulensi? Mulai dari kelompok 1, 2, 3. Baik, saya Bu, mau bertanya Bu. Dari kelompok berapa dicatat notulensinya, nanti dibacakan summarize-nya. Kelompok 1 Bu. Ya. Saya mau bertanya untuk kelompok 6. Pada proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, memberikan ilustrasi yang sangat nyata tentang bagaimana pelanggaran etika seperti manipulasi izin, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Apa ada tindakan hukum yang telah diambil oleh pihak berwenang terkait pelanggaran etika dalam proyek ini, dan apa hasilnya? Terima kasih. Ditampung atau bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung dulu. Oke, terus harus aktif. Mungkin yang sudah tadi bertanya boleh diketik juga di kolom chat supaya notulen kami bisa menulis secara lengkap pertanyaan. Terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya dari kelompok 5. Jadi analisis dampak lingkungan yang diajukan oleh pihak pengembang itu tuh udah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu apakah terdapat upaya manipulasi data dalam mandal tersebut? Lalu dari sisi tanggung jawab pemerintah, selain pemerintah daerah, bagaimana peran Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dalam mengawasi pembangunan di kawasan pesisir tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa tolong diketik juga ya Pak pertanyaannya di kolom chat. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung dulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Mau nanya mungkin dari kelompok 2. Ya, semuanya harus ya. Nanti kalau ada yang belum, kalian yang kelompok sebagai kelompok penyaji harus mengingatkan, oke, dari kelompok ini belum ya, gitu. Ayo coba, Ibu juga mencatat nih.
Terus, Pertanyaan dari kelompok 2 itu, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 itu jawabannya yaitu terkait proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Pihak berwenang telah melakukan investigasi terhadap pelanggaran etika seperti manipulasi izin dan kerusakan lingkungan. Namun beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan, tetapi hasilnya seringkali tidak transparan dan dengan banyak kasus mengalami penundaan dan kesulitan dalam pembuktian. Meskipun ada upaya hukum, tantangan dalam penegakan etika dan hukum tetap signifikan. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Acit. Sudah. Oke, terima kasih juga. halo, terusin. Halo, Baik, Ibu. terusin. Selamat malam, ingin bertanya. It's okay. Can class field discussion again. Selamat malam, izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Saya Jafar Poko dari kelompok 7 ya. Izin Mas ingin bertanya ke kelompok 6. Di situ kan penyelidikan proyek pembangunan dermaga Pantai Mutiara mengungkapkan ada penyelewengan anggaran ya. Apa bukti penyelewengan yang dilakukan oleh Pak? Dan apakah di situ memang tidak ada dampak luasnya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Bisa tolong diketik juga ya, Mas, di kolom chat. Terima Oh, kasih. baik, oke. Terima kasih, Mas. Saya ingin menjawab lebih dahulu pertanyaan dari kelompok 3, yaitu siapa yang akhirnya bertanggung jawab terkait kerusakan lingkungan yang terjadi dan apa ada tindakan yang dilakukan yang terjadi kerusakan alam yang sudah terjadi. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait kerusakan lingkungan itu yang pertama ada pengembang
Sebagai pihak yang langsung melaksanakan proyek, pengembang menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada pemerintah. Pemerintah memiliki yang penting dalam memberikan izin pembangunan, mengawasi pelaksanaan proyek, dan menegakkan peraturan itu. Lalu yang ketiga ada kontraktor. Kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Lalu yang kelima ada konsultan. Konsultan lingkungan yang terlibat dalam proyek seharusnya memberikan rekomendasi dan pengawasan untuk meminimalisir dampak. Untuk tindakan yang mungkin bisa dilakukan untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, yang pertama itu ada remediasi, upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi, misal dengan melakukan reklamasi pantai, penanaman kembali mangrove, atau pembersihan area yang tercemar. Lalu yang kedua ada mitigasi, upaya mengurangi dampak negatif proyek terhadap lingkungan, bagi misalnya dengan membangun sistem pengelolaan limbah yang baik. Lalu ada penegakan hukum, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau melanggar aturan lingkungan. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan dari ketiga. Sudah terjawab? Sudah, makasih ya untuk Baik, terima kasih. Saya Altas, mungkin saya akan mewakili top 8. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya masyarakat, pemerintah, dan pengembang sama-sama untuk menciptakan budaya etika kerja yang baik di dermaga Pantai Mutiara ini? Dan kira-kira apa tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam melakukan upaya tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya bisa tolong diketik kembali ya. Tolong cek. Terima kasih. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya pertanyaan tadi, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan? Jawabannya, agar proyek pembangunan dermaga Mutiara lebih transparan dan akuntabel, perlu ditingkatkan, perlu dilakukan meningkatkan pengawasan melalui audit independen dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, memperkuat penegakan hukum terhadap penyimpangan, terus meningkatkan kapasitas petugas proyek, dan menggunakan teknologi informasi untuk pengelolaan data yang lebih baik. Segitu. Sebelumnya, maaf, ini kelompok 5 pertanyaannya ada 2 ya? Atau ada yang salah kelompok?
Ya, itu satu kelompok sih. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Jadi ada pertanyaannya, mengapa pengabaian terhadap AMDAL mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait? Saya ingin menjawab, karena pengabaian terhadap AMDAL mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, karena AMDAL itu penting untuk menjaga lingkungan dari dampak buruk rencana usaha atau kegiatan. AMDAL juga digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan. Mungkin segitu saja untuk jawabannya. Because you say, yeah, and then you say you want to live still in the same place, same live and live, so and live. And for me, when you say you want to live, so yeah, one. So what the still same with the necessarily not going to say it's doing what you want to say. Teman-teman kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab. Yes, okay, great. It's not like maybe just think to do it anyway. You can this
I think this is in my totally at anymore. I want to keep this at the under 2 hours. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaannya, apakah ada manipulasi presiden terjadi dalam proyek ini dan bagaimana? Jadi kasus pembangunan dermaga di pantai Mutiara Jakarta Utara ini diduga melibatkan manipulasi presiden. Dermaga tersebut dibangun tanpa mematuhi ketentuan tata ruang dan melebihi batas yang diizinkan, bahkan mengganggu jalur kaki. Meski ditemukan pelanggaran proyek, tetap berlanjut diduga karena adanya dukungan terselubung. Hal ini berdampak pada legalitas pembangunan proyek, sehingga membuat dermaga beresiko dibongkar dan melibatkan penegakan hukum lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan legalitas. And in 1 week. And it in it my hope there's in until free. And then one Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya itu, apakah dalam pembangunan dermaga di Pantai Mutiara memastikan keamanan dalam keselamatan kesehatan atau semua prosedur keselamatan untuk melindungi pekerja? Jadi untuk proyek ini pengawasannya pada prosedur K3-nya tidak optimal karena adanya pelanggaran-pelanggaran teridentifikasi. Pelanggaran-pelanggaran itu ada pelanggaran tata ruang lingkungan. Proyek ini terlibat pelanggaran tata lingkungan. Seperti itu, sehingga aspek K3 mungkin saja tidak mendapatkan perhatian cukup. Lalu selanjutnya adanya kurang pengawasan dari penegakan hukum. Pengawasan pada proyek ini tidak memadai dari pihak berwenang yang dapat menyebabkan pelanggaran K3. Lalu untuk selanjutnya, proyek ini adanya manipulasi data dalam laporan AMDAL atau data lainnya, sehingga hal ini dapat membuat prosedur K3 yang diimplementasikan itu tidak sesuai dengan seharusnya.
This is from student comment. Okay, Stima. Halo. Iya, Ibu. Halo, sudah selesai diskusinya? Sudah terjawab untuk pertanyaan kelompok Semuanya 1, sudah terjawab. kelompok Kenapa ini 2, tinggal 17 kelompok orang yang 3, lain? Oh, 17 kelompok chat. 4, Oke. kelompok Mhm. 5, dan kelompok 9. Yang belum terjawab kelompok 7 dan kelompok 8. Oke, jawab. Iya, Bu. Coba diteruskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaan Ya, tadi coba. ada bagaimana cara masyarakat dan pengembang bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang baik di dermaga Pantai Utara. Mungkin melakukan dialog terbuka, secara terbuka, transparansi, lalu partisipasi masyarakat, penegakan aturan, pendidikan, dan pemantauan bersama. Intinya, untuk menciptakan lingkungan yang baik, diperlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pengembang dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Mungkin itu, Bu, jawabannya. Diserahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Coba gimana tanggapannya? Halo, mana nih murid-murid ibu nih yang pinter-pinter? Kemana nih? Moderatornya kemana ini? Notulensinya kemana ini? Kok senyap? Ada, Bu. Ya, Lagi gimana tanggapannya? mencatat jawaban dan pertanyaannya. Ya. Kebetulan saya dari kelompok 6 juga, Bu. Jadi, itu teman saya menjawab. Terus? Yang tadi temannya menjawab gimana? Sudah merasa cukup jawaban temannya? Yang memberikan pertanyaan gimana atas jawaban temannya? Bu, mungkin saya ingin menjawab satu kelompok terakhir, Bu. Ya, Kelompok Pak 7. Ya, gimana Pak Hima? Udah merasa puas dengan jawaban dari temannya tadi? Saya dari kelompok 6, Bu, yang presentasi. Yang ingin Oh, oke, menjawab oke. pertanyaannya. Oh, oke. Iya, Bu. Dijawab dulu atau nunggu tanggapan dulu, Bu? Boleh, apa aja. Menurut kamu gimana? Baik, Bu. Mungkin saya ingin menjawab ya, Bu. Ya, boleh. Dari pertanyaan kelompok 7 tadi, sebentar, Bu. Tadi dari kelompok 7 itu menanyakan bukti penyelewengan anggaran penyelidikan proyek pembangunan dermaga Pantai Mutiara oleh kontraktor dan oknum terkait. Ya. Apakah tidak ada konsultan pengawas? Mungkin saya ingin menjawab, untuk bukti konkretnya, untuk bukti konkret penyelewengannya itu kami tidak menemukan, Bu, karena mungkin kalau kasus-kasus seperti itu mungkin hanya pihak kontraktor dan owner mungkin, Bu, yang mengetahui. Jadi mungkin tidak di-share ke publik, Bu. Saya rasa mungkin seperti itu. Cuma kalau untuk pengawasnya, kami nemu di jurnal itu ada Barreskrim, dilakukan penyelidikan oleh Barreskrim. Lalu di situ juga pada proyek itu juga memiliki konsultan pengawas. Ya, nanti Ibu bantu jawab. Ya, Bu. Mungkin jawaban kelompok 7 sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Semua proyek-proyek besar dari pemerintah itu terstruktur ya. Tidak mungkin tidak mengikuti yang namanya GCG. Konsultan pengawas itu pasti ada. Tapi apakah mereka bekerja sesuai dengan fungsinya? Nah,
mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Bukan tidak bekerja ya, mereka menyalahgunakan fungsinya mereka sehingga terjadilah ketimpangan seperti apa yang terjadi di dalam proyek tersebut. Sebenarnya struktural yang mestinya ada di dalam suatu pembangunan proyek sebesar ini itu sudah ada fasilitasinya. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, sudah ada konsultan pengawasnya. Tetapi mereka tidak menjalankan fungsinya gitu, yang seharusnya mereka laksanakan, sehingga terjadilah penyimpangan yang menimbulkan kerugian di satu pihak. Seperti itu. Next. Ada lagi yang ingin menanggapi atau ada yang belum menanggapi presentasinya? Atau ada pertanyaan yang belum terjawab? Untuk pertanyaan dari semua kelompok sudah terjawab semua, Bu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 9 sudah terjawab. Sampai ke 8 udah Mas tadi. Kelompok 8 tadi udah sama Raihan juga tadi. Sebelum dia jawab ini dia udah jawab. Oke, siap. Ini sudah terjawab semua, Bu. Jadi boleh ditutup apa bagaimana, Bu? Boleh ditutup. Oke, mungkin cukup segitu saja presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam. Oke. Ada yang ingin menanggapi enggak? Oke, nah sekarang baru jam 20.17. Nah, kelompok yang satunya lagi tadi masih nggak masuk ya, yang namanya Heni ya? Coba ketua kelas. Mana ketua kelas? Heni memang benar-benar nggak masuk atau tadi memang belum join? Kelompok yang mendapat kesempatan. Ini kemana semua ini, apa suara ibu nggak terdengar atau bagaimana? Yulia? Oh, belum join. Yulia? Heni ada nggak? Kan ada satu kelompok lagi tuh. Tadi yang kita undi, itu udah bisa presentasi nggak walaupun sebentar? Yang 3 orang tadi. Mana ini? Ada suaranya ya? Memang nggak ada orangnya atau bagaimana? Kayaknya masih belum join juga, Bu. Belum join juga ya? Ini kuliah kita terakhir sebelum UTS kan? Ini kuliah kita Masih ada satu pertemuan lagi, masih ada. Minggu depan masih ada satu pertemuan lagi ya. Jadi masih ada berapa kelompok lagi yang belum presentasi? Ada berapa kelompok? Hah? Masih 6. Masih 6. Baru 3 terus masih ada 6. Baru 3. Masih ada berapa lagi yang belum? 6, Bu. Masih 6. 3. 6 kelompok lagi. Baru 3. Berarti masih ada 5 lagi yang sebelum. Hari ini masih ada satu lagi yang bisa maju nggak? Hari ini ada satu lagi yang bisa maju nggak nih? Masih bisa. Oh, udah 8:30 ya. Ya udah kalau gitu Ibu tutup deh kelasnya hari ini. Mungkin minggu depan presentasi aja
nggak ada pelajaran. Ibu mau habiskan 6 ya. Ibu mau habiskan mungkin nggak tahu, nanti Ibu lihat deh minggu depan bagaimana. Ya, bersiap aja minggu depan bagaimana pengaturannya, nanti Ibu lihat mungkin habiskan materi presentasi aja untuk 6 kelompok. Jadi Ibu harapkan semua harus hadir ya sebelum kita UTS. Ya udah begitu aja. Selamat malam, selamat beristirahat semua ya, sampai ketemu minggu depan. Jadi minggu depan presentasi semua harus selesai ya. Jadi 6 kelompok nggak ada alasan apapun harus presentasi sebelum UTS. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu, selamat malam.